Kita udah bicara dengan pihak bank, jangan beli SRB atau SBN. Peruntukannya untuk apa berapa? Suka-suka banknya. Ada bank syariahnya kan? Oh, ada bank syariah. BSI. BSI satu lagi apa ya? Ada syariah 2 kalau Oh, nggak jadi salah. duanya syariah. Iya. Dananya bagi rata, Pak? Enggak, ada proporsinya beda-beda. Paling besar apa, Pak? Bank apa? Nanti kita atur. Itu memang dari besok ya, mulai besok dari jam berapa Pak? Harusnya cepat. Siang malam ini saya tanda tangan. Besok udah masuk ke bank-bank itu. Yang ditandatangani KMK atau KMK? Ya pindahin duit aja. Untuk mastiin itu uangnya tidak akan digunakan untuk beli SRBI atau SBN, seperti apa, Pak, nanti mekanismenya? Kita udah bicara dengan pihak bank, jangan beli SRB atau SBN. Peruntukannya untuk apa berapa? Suka-suka banknya. Yang penting kan kita likuiditas masuk ke sistem. Kok biar dananya nggak ngendap itu gimana Pak? Sekarang permintaan lagi menurun ya Pak? Ini, jadi orang pernah bilang juga seperti itu bahwa kredit nggak akan naik kalau ekonominya nggak maju gitu kan. Sudah pernah kita balik, kita kasih uang banyak, kredit tumbuh juga. Kenapa? Ketika bank-bank itu punya uang lebih, ada cost of kapitalnya kan. Kalau dia taruh di brankas, rugi dia. Misalnya nggak bisa taruh di BI lagi ya, rugi dia kan. Dia akan terpaksa menyalurkan kredit dalam bentuk kredit. Jadi yang kita paksa adalah diberi bahan bakar supaya market mekanisme berjalan sehingga mereka terpaksa menyalurkan, bukan terpaksa. Yang biasanya tadinya santai-santai terpaksa berpikir lebih keras sedikit, kan mereka pintar nih untuk mencari proyek-proyek yang bagus untuk menyalurkan dana itu supaya tidak mengalami negatif carry, negatif spread gitu. Jadi dengan cara itu hampir pasti uang akan nyebar di sistem perekonomian dan ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Kredit pasti akan tumbuh cepat dari yang sekarang. Pak, tapi ada hitungannya sih, Pak, dengan hitungan itu berapa, Pak, untuk pertumbuhan ekonomi ataupun peningkatan kreditnya berapa persen, Pak? Belum. Tapi yang jelas itu kan percobaan pertama. Kita taruh segitu dulu dan kita lihat dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu seperti apa dampaknya di ekonomi. Kalau kurang tambah lagi. Pak, 200 T itu apa ya, Pak, nasionalnya? Berapa 200 T? Karena uang saya sekarang ada di BI ada 440 triliun. Saya kurangin separuh. Itu aja daripada nongkrong itu. Tapi nanti kalau kurang kita bisa tambah lagi. Dan kan uang kita tambah terus kan. Masuk, ada pajak segala masuk lagi ke sistem. Tapi yang kita jaga adalah jangan sampai kalau kita terbitin bond, kalau kita penarik pajak, sistemnya kering. Pak, soal belanja yang seret terus itu permasalahannya apa sih, Pak, dan solusinya gimana, Pak? Oh, belanja yang seret macam-macam. Ini kan ada beberapa kementerian baru kan, yang mungkin sebagian masih belum terbiasa. Saya nggak tahu yang mana detailnya, tapi nanti akan kita dampingin. Pertama mungkin kita kirim orang dari keuangan untuk membantu mereka kalau nggak bisa proses surat-surat segala macam ya. Terus kalau nggak bisa juga kita dampingin. Nanti secara reguler kementerian yang lambat saya akan datangin dan meeting dengan mereka dan jumpa pers di depan teman-teman wartawan semua kenapa lambat supaya semuanya bergerak lebih cepat karena kan Anda yang nanya nanti. Kebun bayar. Kalau yang disisakan di rekening itu berapa persen sih Pak? Ya. Udah diumumin ya ditingkatin ya? Oke, kisi-kisi. Saya belum tahu itu baru kisi-kisi, nanti kalau diketok banggar baru kita ngomongin ya. Tapi akan ada perubahan yang besar pasti Pak. Postur, defisit. Apa? Defisit itu akan berubah nggak, Pak? Ada perubahan sedikit pasti. Karena kalau kita lihat di anggaran juga harus meredam kan keresahan daerah, tapi nggak keresahan daerah sampai titik tertentu. Fiskal untuk 2026 Bisa berubah juga, Pak. Berapa yang Anda tahu? 48. Oh, saya nggak tahu. Ini tergantung diskusi sama Banggar. Tapi itu bisa berubah Pak. Bisa berubah, bisa naik, bisa turun. Pak, soal rasio utang yang bakal ditingkatkan ke 43% itu gimana, Pak? Apa? Soal rasio utang yang bakal ditingkatkan ke 43%. Yang bilang siapa? Ada isu aja sih, Pak. Hah? Nggak ada. Oh, berarti nggak benar ya, Pak? Saya nggak tahu sampai sekarang saya belum dengar. Masih di 39 nanti, Pak. Ya seperti itu. Berarti masih dijaga di... Masih kita menjaga fiskal prudensi, kehati-hatian fiskal. Fokus saya sekarang adalah
membuat anggaran yang ada atau yang nanti 2026 tuh dampaknya optimal dulu buat ekonomi, nggak ada yang nganggur, penyerapan anggarannya tepat waktu, dan uang yang kita serap tidak mengganggu sistem perekonomian. Itu utamanya. Nanti kalau itu optimal, baru kita pikirkan kalau perlu mesin atau bahan stimulus tambahan lagi ke perekonomian. Itu dulu. Kalau sekarang kalau misalnya saya kasih uang lebih banyak, padahal kementerian belum bisa nyerap, kan nggak ada gunanya. Tahun ini optimisnya ekonomi tumbuh berapa, Pak? Oh, saya baru 3 hari, saya hitung dulu ya. Tapi Lebih dari 52, Pak, dari target. Bisa. bisa mendekati itu. Mendekati 5,2%. Sekarang kan bulan apa sekarang bulan September, Oktober, November, Desember kan tinggal 1 triwulan kan. Anda lihat aja begini, seandainya nggak tercapai pun, seandainya triwulan keempat nanti tumbuhnya lebih cepat, saya yakin akan lebih cepat. Itu tanda-tandanya bahwa ekonomi kita sudah melewati titik terendah dan ke depan akan bergerak lebih cepat lagi. Itu yang paling Dorongannya penting. dari 200 triliun lagi apa akan ada dorongan-dorongan lain, Pak? Apa? Dari dorongannya dari 200 triliun yang tadi atau nanti ada kebijakan lainnya, Pak? Ke depannya insentif atau Itu dulu kita memastikan sektor swasta jalan, nanti kita lihat butuhnya berapa lagi. Kita pelajari dampak